atas Israel. Tapi Jonathan dari awal mengasihi Daud dan memilih kedudukan yang lebih rendah. Dia menanggalkan jubahnya, jabatannya. Dia tahu Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja, menggantikan ayahnya, Raja Saul. Saudara, yang keempat, tadi yang pertama tentang keberhasilan berbuah banyak. Kedua, persahabatan Yonatan dan Daud. Ketiga adalah Yonatan bersedia mengambil kedudukan yang lebih rendah. Itu luar biasa, saudara. Jarang sekali ada orang sanggup duduk yang kedua. Apalagi dia punya hak adalah mewarisi takhta ayahnya, Raja Saul. Yang keempat di sini, saudara, kita lihat proses bagaimana Saul menjadi semakin takut atau dengki dengan Daud. Disebut bahwa kalau tajuk kecil di sini, dia mulai marah. Saudara, perasaan marah ini pun bahaya. Dalam surat Yakobus mengatakan kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran. Anger does not work righteousness. Biasanya kemarahan akan membawa kita berdosa atau memikirkan sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Itu bertentangan dengan prinsip kasih. Marah. Saul marah waktu Daud dipuji oleh gadis-gadis Israel dengan tarian rebana. Saudara, mungkin 30 tahun yang lalu ada lagi masih jemaat kita mempertikaikan ini tarian rebana. Itu cerita yang dulu-dulu lah. Sekarang tidak orang pertikaikan, tapi dulu ada. Ada dasar Alkitab tahu. Kalau kita mengalami kemenangan dalam Tuhan, orang Israel merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dengan tarian-tarian rebana, kerinci, ceracap. Banyak alat musik untuk memuji nama Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Apalagi perjanjian baru yang harus kita lebih bebas, kan? Kita harus lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan berbanding umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Saudara, di sini mengatakan dia dengki. Apakah maksudnya dengki? Iri hati atau dengki, envy. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris. Apakah dosa pertama si iblis? Adalah dosa dengki. Sebab dia dengki bahwa penyembahan itu hanya dipersembahkan kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi orang yang dengki, orang yang iri hati adalah keturunan dari si jahat, si iblis. Maksudnya kita rasa marah. Hati kita rasa di sini mengatakan menyebalkan hatinya. Orang lain berjaya, kita pula mau marah. Lain juga kan? Orang lain mungkin jatuh, baru kita gembira. Apa itu? Ini pekerjaan iblis, saudara. Dalam firman Tuhan mengatakan kalau kita orang percaya, kalau satu saudara dihormati, yang lain bersuka cita. Jangan orang lain diangkat, kita pula berduka cita. Atau rasa marah. Atau dengki. Kenapa bukan saya pula yang dipuji? Orang lain. Pilihan Tuhan itu sesuatu yang bersifat rahasia. The sovereignty of God is a mystery. Tuhan memilih Daud. Dan juga adalah rahasia bahwa Yonatan mengenal kehendak Tuhan itu. Dan dia mengosongkan diri, menanggalkan jubahnya, memberi kedudukannya kepada Daud. Itu pun luar biasa. Alangkahnya baik kalau di gereja kita, di kawasan kita, di seluruh gereja kita, semua hamba-hamba Tuhan ada sikap seperti Yonatan. Dia tahu siapa yang dipilih Tuhan, yang ada kemampuan dan kebolehan lebih daripadanya. Dia rela menyerahkan kedudukannya. Saudara, rasa marah dengki juga membawa kepada niat membunuh.
Dalam 1 Yohanes mengatakan kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh. If you hate your brother, you commit murder. Seperti Yesus katakan, kalau kamu bernafsu terhadap wanita yang mungkin bukan istrimu, kamu sudah berzina. Keinginan hati, perasaan marah atau benci terhadap saudara seiman pun itu membunuh. Bukan secara harfiah atau secara literal membunuh. Membenci itu adalah membunuh. Saudara, yang kelima, dalam bab yang ke-19, mari kita lihat. Mungkin saya mau baca dulu satu ayat dulu. Coba kita lihat apa yang ayat yang ke-30, ayat terakhir bab yang ke-18. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya sangat masyhur. Saudara tahu ini latar belakang orang Filistin di kota Ashdod, di Gaza dan sebagainya. Sampai hari ini ada perang kan? Mungkin saudara tidak tahu. Orang Filistin asalnya di sana itu, di bagian selatan, bagian barat, jiran kepada Israel. Sampai hari ini mereka membenci orang Israel. Dahulu kala orang Filistin berabad-abad lamanya memerangi. Jadi Tuhan mengangkat Daud, dia raja. Dia dapat mengalahkan orang Filistin supaya bangsa Israel hidup aman dan makmur. Dan kemudian Raja Salomo lebih memakmurkan ataupun memperluaskan kerajaan Israel pada pemerintahan anak Daud, yaitu Raja Salomo. Saudara, mari kita lihat, ini poin yang kelima. Bila ayah Yonatan memarahi Yonatan, itu Saul, dia katakan, kalau aku tidak membunuh Daud, tidak mungkin kamu akan menjadi raja. Kerajaanmu tidak mungkin kukuh selagi Daud hidup. Jadi Raja Saul coba memujuk anaknya untuk berpihak kepadanya. Kasih habis Daud supaya kamu yang bakal menjadi raja. Lihat apa yang Yonatan katakan ayat 4. Boleh juga paparkan kalau dapat. 1 Samuel 19 ayat 4. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayatnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadap Daud, tidak bersalah terhadap Raja Saul. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saudara, menjadi sahabat yang baik adalah membela teman kita, saudara. Saya tidak tahu kamu pernah mengharapkan pembelaan atau tidak. Dalam satu buah mazmur mengatakan, si Daud itu mencari-cari pembela, tapi tiada. I sought after them, but I found no comforter. Dalam bahasa Inggris, King James. Kadang-kadang kita sangat memerlukan teman-teman kita to stand up for us, memberi kata-kata membela kita, apalagi terhadap orang yang membenci kita, orang yang mau menghancurkan kita atau menutup jalan pelayanan kita. Dan Yonatan berani, sedangkan dia tahu ayahnya Raja Saul mau membunuh Daud. Coba kamu lihat apa yang dia katakan, bukankah itu benar kan? Bukan saja dia taruhkan nyawanya Daud berlawan dengan Goliat. Ada itu soalan, saya bukan komen khotbah hamba Tuhan yang lain. Siapa yang membunuh Goliat? Mungkin saya salah, gagal saya. Kalau saya jawab, saya akan terus jawab Daud lah kan? Janganlah terlalu rohani. Memang Daud lah yang membunuh Goliat. Tapi dalam nama Tuhan,
Tuhan yang campur tangan. Segala perlindungan senjata Goliat tidak dapat menahan satu senjata itu. Batu yang licin dari anak sungai yang diumbar oleh Daud, tekanan tangan-tangan yang tidak terlindung dan dia mati. Memang Tuhan yang campur tangan, tapi Daud yang membunuh Goliat. Kadang-kadang kita terlalu rohani. Saudara paham maksud saya? Kalau tiada orang bangkit, kalahlah. Mereka bergegar sembunyi di gua. Goliat setiap hari mengatakan siapa yang berani. Memang Tuhan boleh itu kilat, untung Goliat mati juga, tapi dia tidak buat begitu kan? Si Daud yang bangkit. Jadi saudara bangkit, saudara. Tuhan memilih Anda untuk berbuah banyak. Tapi jangan takut dengan dengki manusia. Kalau saudara takut orang memusuhi saudara, saudara tidak akan menggenapi potensi panggilan Anda. Karena panggilan Anda adalah berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa. Iblis tidak senang. Dia menghasut manusia duniawi untuk membenci, untuk memusuhi saudara. Sebenarnya saudara, 2016 baru saya tamat satu semester sebagai pemangku pengetua. Ini mau dekat 10 tahun yang lalu. Saya sempat mempersembahkan 2 kertas kerja di Yonsei University di Korea Selatan. Salah satu kertas kerja tajuknya adalah Enemies Everywhere, the Sami Struggle for Survival. Sebab konferensi itu hari pertama, istri saya ada hadir. Bilik yang kecil itu mungkin 30 lebih profesor hadir. Beberapa profesor ketemu saya waktu saya selesai bentangkan itu kertas kerja. Dan ada satu mengatakan, Tony, kamu punya PhD dalam kitab Mazmur atau tidak? Saudara, saya kasih terjemah. Enemies everywhere. Di mana-mana ada musuh. Ketekunan pemazmur untuk hidup. Perjuangan pemazmur untuk mengatasi musuh-musuh. Saudara tahu berapa kali dalam kitab Mazmur perkataan musuh, khususnya musuh Daud disebut berapa kali? Tidak ada buku pastor. Saya mau bagi hadiah nih. Kalau kamu dapat tekan, kalau kamu ada baca kertas kerja yang saya buatkan dalam akademia.edu, mungkin boleh jawab. 20 kali dalam kitab Mazmur, saudara. 50 kali tidak. 80 kali tidak. Jawabannya 103 kali. Dalam kitab Mazmur sahaja perkataan musuh disebut menentang orang yang benar, khususnya Daud. Setelah dia menjadi raja, dia dimusuhi oleh ramai orang yang mau menjatuhkan. Maksudnya saudara, kalau saudara takut dimusuhi, saudara tidak dapat mencapai potensi Anda. Saudara akan duduk diam saja. Saya tidak mau orang benci saya. Saudara tidak akan bangkit. 103 kali perkataan musuh terdapat dalam kitab Mazmur. Tetapi Tuhan melepaskan Daud dari segala cabaran, dugaan hidupnya. Beberapa kali dekat dia dibunuh oleh Saul, musuh-musuh dia yang lain. Tetapi dia tetap hidup. Dia tetap hidup 103 kali. Tidak ada hadiah diberikan hari ini, sebab pastor sendiri yang menjawab. Haleluya. Saudara, saya teruskan. Nomor 6. Daud semakin berhasil. Ayat yang ke-8, saudara, mari kita lihat. Ketika perang pecah pula, ini perang saja macam sekarang lagi, Hamas dan Israel. Perang itu pecah lagi, maksudnya mulai lagi balik perang. Maka majulah Daud, 19 ayat 8, peperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depan. Luar biasa kan? Daud pemenang. Dia pahlawan gagah perkasa. Dia baru 20 tahun. Berkali-kali disebut dia mengalahkan orang Filistin. Ayat 9 mengatakan, tetapi